Jadi mengapa sih persepsi itu penting ya? Nah, ini persepsi itu penting kenapa? Jadi memang semua ini yang ada di dunia ini apa? Jadi sangat aneh ya, persepsi ya. Jadi apa yang kita lihat itu ya memang tergantung dari persepsi kita masing-masing ya. Jadi ketika apa ya, kita melihat ini ada gambar ini, ketika kucing itu bagaimana melihat bayangannya dia seperti macan ya, persepsinya seperti itu ya. Jadi berkaca ya, mungkin Mbak Nanda itu berias kadang-kadang kayak gini loh, kok gak pas, gak anu dan sebagainya. Ini adalah ya ketika nanti Mbak Nanda datang menemui saya misalkan, dia akan berdandan karena dia sudah ada persepsi. Kemudian kalau berdandan ketemu temannya dia seperti inilah yang namanya persepsi ya. Jadi mengapa penting? Nah ini karena seperti ini ya. Jadi dunia ini tergantung dari persepsi kita masing-masing. Faktor ya yang mempengaruhi persepsi ya. Ada faktor situasi, ada faktor target, dan faktor penilaian. Persepsi ya, kalau nanti ya persepsinya itu ya kalau dari situasi tentunya waktu, kemudian latar kerja dan latar sosial. Waktu di sini begini ya, kadang-kadang ketika teman-teman nanti bimbingan ke masing, nah ini juga cari waktu yang pas ya. Kalau waktunya dosennya nggak mood ya, nanti ya apa bimbingan hasil skripsi Anda ini juga apa misalkan nanti bimbingan tugas ya, bimbingan tugas menghadap ke saya ketika waktunya nggak pas loh, ini salah kabeh. Tapi ketika kok enak bimbingannya karena waktunya pas. Nah ini kadang-kadang persepsi itu sangat diwakili oleh situasi, yaitu oleh waktu, latar sosial gitu ya. Nah, ini ya yang berpengaruh adalah sikap. Nah ini ada sikap juga, ini adalah sikapnya bagaimana memandangnya. Kemudian ada motif, pengalaman, ekspektasi. Nah itu ya. Jadi ini ada yang ketiga, faktor target. Ini ada inovasi ya, inovasi si pergerakan suara, ukuran ini. Nah ini nanti kita akan diskusikan adalah ada 3 faktor penting yang berpengaruh, yang mempengaruhi proses persepsi dari seseorang. Itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin ada yang disampaikan itu teman-teman. Ada yang tanyakan? Silakan. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Ini. Jadi kondisi kerja yang bagaimana persepsinya, nanti kondisi kerja yang menyenangkan ya gitu ya. Makanya ketika kesampaian ini kalau belajar ya usahakan itu ruangannya enak ya. Itu ya belajar itu kenapa nggak bisa masuk ya Pak, saya membaca berkali-kali. Ini juga kadang-kadang kondisi kerja itu akan mempengaruhi persepsi kita dalam menerima pelajaran ya. Sampean ya melihat apa ya istilahnya, sampean saat ini, ketika saat ini sampean memakai handphone dan memakai laptop, ini akan memiliki hasil yang berbeda ya. Ini akan berpengaruh dengan kondisi ya. Apalagi kalau dengan handphone ini kan juga banyak sekali yang masuk, misalkan Instagram masuk, WA masuk, email masuk, gitu ya, WA masuk dan sebagainya. Ini akan berpengaruh pada kondisi kerja saat ini. Jadi kalau sama belajar ya kondisi belajar Anda saat ini ya. Nah, makanya ketika kita dalam penugasan pekerjaan tentunya harus yang menarik ya. Jadi kalau menyuruh dan sebagainya ini juga akan berpengaruh pada mood ya.
ketika nanti saya menyuruh mengerjakan ini dengan marah-marah, itu juga akan membuat persepsi yang berbeda ya. Ada karena ini ya. Kemudian juga kalau dalam pekerjaan ya tentunya, oh ini kalau di auditor gajinya lebih tinggi, ya ini juga gaji atau bayaran yang tinggi, ini juga akan membuat persepsi. Wah, aku menjadi audit di PTA ini, aku lo digaji 5 juta, loh aku di PTP digaji 10 juta. Nah ini akan membuat persepsi ya. Ini akan berpengaruh pada ya. Jadi persepsi inilah yang akan mempengaruhi sistem kinerja kita. Nah, misalkan A kurang bagus, B lebih bagus, ya tentunya yang B ini akan dikerjakan lebih maksimal. Karena ada persepsi dalam otak kita bahwa kalau bekerja di perusahaan A gajinya sedikit, kalau perusahaan B gajinya lebih tinggi. Ya ini ya. Manajemen yang pengertian lah ini akan nanti ketika teman-teman menjadi seorang manajer atau pimpinan, ini akan sama menemui hal-hal seperti ini ya. Ya, kalau dalam belajar bagaimana? Ya mungkin kalau dalam kuliah kan dosen sing galak, dosen sing menyenangkan, ya kan? Atau dosen sing mensupport perkuliahan. Ini akan membuat persepsi Anda yang ini akan membawa persepsi ya. Bisa meminta, oh ini kalau dengan dosen A itu orangnya enak, oh dosen B orangnya galak, dosen C seperti ini dan sebagainya. Ini tentunya akan membuat persepsi kadang ya teman-teman ya, ini contoh-contoh persepsi dalam ya kondisi. Kira-kira. Nah, selain tiga faktor tadi ya yang mempengaruhi situasi, kemudian penilai, ini juga ada faktor yang berpengaruh ya. Jadi ada faktor dalam diri seseorang dan faktor dari orang lain. Ini yang juga yang mempengaruhi persepsi itu seperti itu ya. Nah, ini ada faktor-faktor ya. Jadi kalau faktor dari dalam diri juga sangat berpengaruh ketika antara teman-teman satu dengan yang lainnya, ini tentunya akan punya yang berbeda-beda ya dalam memandang ya persepsinya Pak. Dari 4 orang ini saya suruh gini ya, tutup mata kemudian melihat suatu barang misalkan ya. Jadi kalau dalam ini kan ada yang misalkan saya suruh minta dalam kondisi tertutup, saya suruh pegang gajah. Ketika ada yang satunya pegang kakinya, dia akan mempunyai persepsi, oh gajah itu ini besar, tuh. Tapi ada yang pegang telinganya, oh tidak, gajah itu adalah ini. Faktor yang seperti ini. Karena apa? Diri kita waktu bersentuh atau dari orang lain gitu ya. Orang lain seperti ini. Mbak Nanda, jangan dekat-dekat dengan Pak Muklas, orangnya jahat misalkan. Nah ini kan sudah ada persepsi. Ketika Nanda ketemu saya, dalam dirinya sudah ada, oh Pak Muklas orangnya keren jahat dan sebagainya. Persepsi dari diri orang lain. Nah, jadi orang lain sudah memberitahu kalau ini. Tapi kalau dalam diri kita ada orang yang pemberani, orang yang takut, orang yang apa, ini mungkin dari diri kita sendiri, rasa takut, rasa minder, rasa berani dan sebagainya adalah dari diri. Dari diri sendiri juga akan didukung oleh orang lain. Nah, ini yang jadi masalah nantinya ya ini ya. Dari diri sendiri mungkin teman-teman bisa melihat pada diri teman-teman, diri Anda, sikap Anda, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu. Ini trauma ini penting sekali ya. Jadi pengalaman masa lalu ya ini ya, kalau teman-teman ini pernah disakiti waktu pacaran itu juga berpengaruh ya. Masa lalunya kayak gini, wah laki-laki semua brengsek, nah, seperti itu ya masa lalu. Padahal kan tidak semua laki-laki ya, katanya lagunya kan begitu ya. Juga harapan. Bahkan harapannya adalah cita-cita. Aku bisa kepingin menjadi seorang accounting yang handal dan sebagainya. Ada harapan, ada cita-cita. Dengan harapan inilah mungkin sampai akan berpacu
belajar dengan semangat yang tinggi. Kenapa? Dalam diri Anda ada harapan. Harapan apa? Harapan misalkan lulus menjadi seorang accounting yang bagus seperti ini. Saya harapkan teman-teman ini berperilaku positif. Saya ini ya, kalau dulu saya dalam otak saya itu selalu negative thinking ya, sesuatu itu saya lihat dengan negatif ya. Jadi waktu saya mahasiswa itu melihat itu dengan ini ya. Makanya ada aliran negatif atau aliran positif. Makanya kita diminta untuk positive thinking. Untuk apa sih kita harus mempunyai positive thinking dalam menghadapi sesuatu? Kenapa? Persepsi yang timbul itu akan positif semua, ya kan? Nah, kemarin saya lihat drama Korea begini. Ketika ini ada dia berkata ya pada ini tentang kejahatan ya, ini semakin tinggi sebuah bangunan akan semakin tinggi pula bayangannya, gitu ya. Nah, ini pada diri kita, kadang-kadang kita itu akan takut pada bayangan kita sendiri ya. Bayangan itu warnanya hitam ya teman-teman ya. Nggak ada bayangan warnanya kuning, hijau, itu tidak ada ya, hitam. Makanya karena bayangan itu warnanya hitam, takut pada bayangan. Sama ya, kadang-kadang kita itu. Makanya cita-cita yang tinggi, kita harus punya harapan sehingga kita memandang sesuatu itu dengan enjoy gitu ya. Nah ini faktor-faktor dari dalam diri kita yang memicu terhadap persepsi itu ya. Ya, wah, misalkan pengalamannya dulu bapakku itu menjadi seorang polisi. Karena dia bertugas di Papua terjadi udah aku nggak mau nggak mau jadi polisi, jadi accounting saja. Ini adalah pengalaman ya. Minat Anda menjadi seorang accounting itu akan juga membuat belajar Anda di prodi akuntansi juga akan menjadi semakin giat, harusnya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa, ada 6 faktor yang berpengaruh pada diri kita terkait dengan persepsi. Faktor orang lain bagaimana? Ya, faktor orang lain ya, karena ini ada sesuatu yang baru, orang lain itu ngomong, seperti itu ya. Seperti saya mengajar pertama kali di kelas ini, dari kelas sebelah ngomong, Pak Muklas orangnya begini. Ya, ini ada faktor dari orang lain. Pergerakan, nah ini ya. Kadang-kadang kita itu kalau ada gerakan yang mengejutkan, lah ini persepsinya seperti itu ya. Ada gerakan gini, kalau ini bergoyang pasti ini roboh. Nah, kita kan tahu lah, begitu kita mendengar dari orang yang kayak gitu, pas kita misalkan dalam suatu gedung ada gerakan, ya gempa bumi ini ya, padahal ya hanya itu ya suara. Ini adalah faktor-faktor orang lainnya, suara. Nah itu ya, wah suara setan kayak apa? Ini gitu ya. Ini adalah hal-hal yang dari faktor dari orang lain ya gitu. Jadi kalau dalam diri itu ada 6, kalau dari orang lain ada 7. Jadi lebih banyak persepsi itu banyak dipengaruhi oleh orang lain. 7 faktor. Kalau dari diri sendiri kan ada 6 faktor yang berpengaruh pada persepsi itu ya teman-teman ya. Ukurannya kan juga berpengaruh juga ya, misalkan ini HP ukurannya besar, ini canggih yang bagus ya ukurannya kecil kan belum tentu juga ya. Kenapa gitu, kita melihat dari omongan orang lain ketika kita memiliki, itu kita pasti seperti itu ya. Itu ya sama ya, kemarin ya gitu ya, istri saya gini ya, belikan aku ubi jelembu, padahal dulu pernah tak tawari ubi jelembu, kok tiba-tiba suka ubi jelembu. Iya, ini saya lihat Korea sekarang ini lagi suka ubi jelembu, karena ini episode ini makan ubi jelembu semua, rasanya kok enak ya. Nah seperti itu ya. Kenapa? Dari orang lain apalagi film. Ini apakah dari film drakor itu juga berpengaruh? Iya, orang lain ini bisa
teman Anda yang menyampaikan, orang tua Anda, atau ketika sampean melihat Mbak Nanda sukanya drakor, kalian kemudian memandangnya seperti itu. Barang yang dipakai orang artis-artis Korea itu pasti bagus ya, seperti itu ya. Makanya ada beberapa orang yang terobsesi ya. Makanya ada yang sampai operasi melihatan, dia terobsesi pada orang-orang yang menjadi idola mereka. Ada sampai sebegitunya ya. Itu kalau terkait dengan latar belakang. Ada dengan kedekatan ya, kedekatan kita tuh ini juga yang jadi masalah ketika misalkan saya dengan Mbak Nanda itu hanya menerima masukan saya. Nah ini kalau masukannya Mas Fahmi nggak didengar ya. Nah itu ya kedekatan. Terus ada faktor-faktor kemiripan. Oh kalau sama dengan ini kalau mirip dengan ini pasti seperti ini kan juga gitu ya. Makanya kenapa banyak istilahnya kayak produk-produk itu dibuat mirip, karena apa? Ini ada persepsi. Makanya kalau teman-teman lihat produk makanan, otomotif dan sebagainya, kalau kita lihat kan hampir sama, misalkan Honda dan Yamaha yang terkait dengan teman-teman lihat iklannya Deddy Miswar. Deddy Miswar kan ngomong apa sih bedanya Honda, artinya kan bedanya sedikit, cuman sajrut aja tentang ngiritnya. Artinya dia menyindir bahwa mirip kalau Yamaha itu katanya boros, tidak, katanya Deddy Miswar kalau saya menangkap iklannya ya, karena hampir sama gitu ya. Nah, jadi dibuat kemiripan sehingga orang tertarik, karena orang membeli sepeda motor itu yang dilihat apa? Oh, kalau beli Honda ngirit, kalau beli Yamaha boros, seperti itu. Makanya Deddy Miswar sampai memegang kecap waktu ya di iklannya ditunjukkan. Jadi cuman bedanya sedikit, kalau mirip kan beda sedikit. Apa dari orang lain? Baik, silakan kalau ada yang tanyakan teman-teman ya. Ini, jadi inilah ketika persepsi ini dalam seseorang ini pasti akan membuat penilaian atas orang lain ya. Makanya ada namanya teori atribut ya. Jadi seperti ini ya. Jadi teori atribut ini ada teori yang mengatakan bahwa ini ada percobaan, apakah perilaku seseorang individu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Nah, gitu ya. Ini kalau dalam teori atribut ini dia ada 3 variabel, yaitu perbedaan, ya, perbedaan, konsensus, konsistensi. Kalau konsistensi apa? Konsensus apa? Konsensus. Apa konsensus? Kira-kira apa konsensus? Apa konsensus itu? Konsensus. Mas Fahmi ya? Konsensus, konsistensi. Ini ada yang mempengaruhi teori ini ya, perbedaan ya. Pikiran Pak. Ya, konsensus itu ya, misalkan konsensus kelas ini apa itu ya, konsensus. Jadi kayak huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah konsensus ya. Angka 1 lurus, konsensus. Angka 2 kayak bebek, gitu ya. Angka 3 seperti ini. Ini adalah konsensus. Ada kesepakatan ya. Kesepakatan. Sepakat ya, sampean salah. Angka 1 sampean buat kayak garis. Ini kan garis tapi miring. Ini angka 1. Enggak. Kesepakatannya angka 1 itu garis lurus. Nah, macam seperti ini adalah
Kalau seperti ini, miring ini, bukan satu, enggak satu harusnya. Kalau sampai ngeyel sendiri, ya salah. Perbedaan jelas ya, perbedaan jelas. Yang ini adalah konsensus, kesepakatan. Konsistensi adalah kekontinuan ya, artinya tetap ya, sepanjang masa tetap. Gitu. Jadi makanya kalau mohon maaf ketika orang Madura ngomong warna biru ke hijau, ngomong biru itu kan juga Jawa mendengarnya adalah apa ya, jadi bahan tertawaan ya Mbak Nanda ya. Enggak, ini hijau ngomong biru itu ya. Pertama kali saya punya teman mahasiswa dari Madura kayak gitu, warna apa ini? Biru. Akhirnya nah, ini ya. Jadi konsensus itu ya, konsensus ya. Jawa bagi orang Madura ya warnanya ya hijau itu ya seperti ini. Nah, itu penyebutannya konsensus. Konsensus adalah kesepakatan bersama-sama. Nah, konsensus itu bisa per wilayah, misalkan ya tadi antara orang Jawa ya bahasanya seperti ini, Madura seperti ini, Indonesia seperti ini, Inggris seperti ini. Ini ada konsensus. Sama ya, persepsinya juga beda. Oh, jadi misalkan kalau angka 1 itu tuh angka garis tapi miring, tentunya orang-orang ngomong, wah siapa Pak Muklas itu. Nah itu ya, nah pasti ada persepsi terhadap penilaian. Wah ya apa sinau yang belajarnya di mana, pasti seperti itu. Nah, kemudian konsistensi. Nah dulu katanya ngomong 1 itu tegak miring, oh kok sekarang tegak lurus. Nah itu ya, atas yang disampaikan pertama dan yang terakhir ya, itu ya konsistensi. Ada 3 hal ini yang dalam teori atribut. Perilaku seseorang ini disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal ya. Nah itu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Nah ini. Jadi memang ketika pada kalau ada langsung aja ya, sebutkan nama gitu ya. Kalau ada yang tanya. Sebentar ya Mbak ya. Oke Pak. Pak. Ini Bu Ana ini loh, Bu Ana jawab. Jadi yang pertama ada ini tadi Bu Ana tanya terkait dengan kegiatan BEM ini. Pertama ya terkait dengan kekhususan ya, ini orang individu itu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Ya, ini ya, misalkan Mbak Nanda dalam kelas dan di luar kelas. Nah, ini apakah ada berbeda? Misalkan Mbak Nanda kalau di kelas diem banget ya, tapi kalau di luar ramai sekali. Ya, ini ada kekhususan ya. Ada kekhususan ya. Jadi ada kekhususan. Jadi seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang ya. Nah itu juga ini. Jadi ini akan, kalau misalkan Mbak Nanda di dalam orangnya pendiam, kalau di luar orangnya ramai, kira-kira menurut sampean bagaimana ini? Kita punya persepsi ya terhadap Mbak Nanda ya, gitu ya. Nah, persepsinya kan tentunya juga macam-macam gitu ya. Ya, gitu. Jadi inilah yang membuat kekhususan ya. Jadi perilaku ini juga kadang-kadang saya tuh kalau
Kalau menilai seseorang bagaimana Pak, ini orangnya seperti ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tidak bisa ya. Itu harus ya, memang penting ya teman-teman mempelajari perilaku ini, karena ya memang kita tidak akan bisa apa ya istilahnya, dalam hidup ini kan memang semua itu apa dari persepsi. Dalam pelajaran kita misalkan orang yang doa ini pasti orang yang baik. Nah, tapi kan persepsi kita kan gini, oh Mbak Nanda itu rajin beribadah. Ini kan persepsi kita adalah dia orang yang baik, rajin ibadah, taat, ya gitu ya. Tiba-tiba, boom, kayak kemarin itu apa yang terjadi? Itu ya. Ada konsensus ya ini ya, tentunya yang situasi yang jadi kesepakatan ya, konsensus dan konsistensi. Baik, ini ya. Ini ya kesalahan atau bias dalam teori atribut. Mungkin nanti bisa betulin ya. Ini kesalahan dalam teori atribut. Jadi kesalahan dalam atribut secara fundamental, atribut error ini, orang ini cenderung faktor eksternal dan melebihkan faktor-faktor internal ya. Dalam teori atribut ini orang itu lebih persepsi itu dari internal lebih tinggi ya. Bedanya gitu kalau dalam teori ini, itu ya. Kalau yang kedua ini juga bias pemikiran diri sendiri. Artinya apa? Sebuah kecenderungan itu untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor internal atau usaha, tetapi menyalahkan faktor-faktor eksternal gitu ya. Jadi misalkan Mbak Nanda itu perilaku organisasinya jelek, nah itu yang disalahkan siapa? Eksternal. Oh Pak Muklas ya. Tadi Pak Muklas ini ya popik. Nah, gitu ya Mbak Nanda ya. Ini ya, bias ya. Jadi kesalahan atau bias dari teori atribut itu ada dua. Pertama bahwa ini lebih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor internal. Bahwa kesuksesan ini ya, kemampuan, keberhasilan ini ya. Jadi untuk kalau sukses itu ini, jadi kesimpulannya ya, kalau sukses itu dipengaruhi oleh individu internal, tapi kalau gagal dipengaruhi oleh eksternal. Itulah ini seperti ini kesimpulannya seperti itu. Berhasil, oh iya nilainya bagus Nanda di perilaku organisasi, ya dia rajin gitu, baca buku, baca jurnal, aktif dalam perkuliahan, gitu ya. Ini kalau sukses. Tapi kalau nggak sukses, kalau gagal ngomongnya, oh ya dosanya Pak Muklas eksternal. Gitu ya. Gitu. Jadi inilah yang menjadi kesalahan atau bias dalam teori atribut ini ya. Itu kan kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah itu ya, padahal semua ini sangat berpengaruh terhadap persepsi-persepsi yang dibangun oleh seseorang itu. Jadi itu dari diri teman-teman gitu ya. Nah ini ya. Coba nanti ini tulisannya terputus semua ya. Coba nanti saya perbarui ini ya.
terimanya ini ya, kepotong-potong ya. Ngetiknya ini yang ini apa brand-brandnya ya. Baik, mungkin ini ada beberapa dalam yang membuat persepsi ini, ada namanya persepsi efektif ya, atau elective perception, yaitu elective perception, yaitu adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat, minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Nah ini, jadi elektif ini kecenderungannya ini ya, jadi basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Ini elektif ya. Jadi memang dia akan ketika hasilan Mas Mbak Nanda ya. Mohon maaf ya, ini saya sebut Nanda terus karena yang sering hubungan dengan saya Nanda ya. Sering hubungan ya saya sebut ya. Kenapa? Yaitu tadi ya, faktor ini persepsi itu seperti itu ya. Jadi kalau sampean kepinginan ya, ini juga politik juga ya. Kalau nanti sampean cepat lulus kuliahnya, sering-seringlah berhubungan dengan dosennya masing-masing. Dalam hal ini kalau skripsi sering bimbingan gitu loh. Jadi akan kelihatan. Kalau mahasiswa nggak tahu bimbingan ya juga ya. Gitu. Ya itu. Jadi ini. Jadi yang ada lagi yang ini ya, efek halo. Efek halo ini bagaimana seseorang ya atau mempersepsikan ini dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain ya. Nah, jadi ketika Mbak Nanda ketemu dengan orang lain ya itu dia akan membandingkan. Nah, misalkan Mbak Nanda ketemu sama si B misalkan ya. Nah, misalkan ini perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui lebih tinggi atau lebih rendah dengan orang yang sama gitu ya. Misalkan Mbak Nanda itu pertama punya pacar yang ini. Contohnya gitu aja ya Mbak Nanda ya. Nanti kalau nyontokan saya kan gak enak ya. Misalkan Mbak Nanda itu punya pacar A itu ya. A itu orangnya baik, perhatian, juga ginilah. Suatu saat pacarnya Mbak Nanda ini harus meneruskan studi di luar negeri dan ya singkat cerita putus gitu ya. Tapi putusnya baik-baik ya, nggak enak pacaran jarak jauh, habis ongkos dan sebagainya ya wes kita jalani dengan tahun 2021. Nah ini ketemu pacar baru namanya B. Nah ini ada efek halo antara B ini. Mbak Nanda itu akan membandingkan dengan si A itu seperti itu ya. Oh B ini kok nggak gini yo, sholatnya nggak rajin. Jadi pasti ada seperti ini. Oh nggak gini. Oh senang kalau pacaran di A ini, dengan A itu saya sering diajak belajar bersama. Kalau si B ya punya kafe ya itu kan juga beda ya. Kita nggak tahu persepsinya Mbak Nanda bagaimana antara si A, karena ini ya yang jadi patokan adalah si A itu. Ini adalah efek halo ya. Bandingkan antara pertama kali bertemu dengan si A, kemudian ketemu si B seperti itu. Atau gini, Mbak Nanda ya, ada yang tanyakan ya. Silakan ya, kalau ada yang tanyakan langsung aja ya. Nanti biar ya, karena ya. Nah, itu kalau nggak tahu ya ngomong nggak tahu. Jangan ada dusta di antara kita ya. Nanti kalau nggak ada tanya ya persepsi saya mahasiswa kelas ini
sudah mengerti. Nah, ini mengerti ya. Yang kedua ini penilaian terhadap orang lain ini ada terkait dengan kontras efek ya, kontras efek ya. Ini kontras efek ini. Jadi kontras efek ini lebih ya. Misalkan gini ya, ketika nanti saya ke kampus merah, menurut teman-teman apa ya? Merah menyala misalkan. Merah menyala, mata hitam. Ketika bukan jangan saya, kalau saya ini kan pasti ya, nanti kan sampai jangan saya kan jarang ketemu ya. Ketika bertemu di kampus, saya pakai kacamata hitam, pakai celana jeans, pakai baju merah, pokoknya norak. Apa yang ada dalam benak Anda? Seperti ini. Wongnya kok gini? Nah, di ruang di online seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Ya, ini ada namanya kontras efek. Nah, seseorang ini akan dipengaruhi oleh perbandingan ini ya. Bisa perbandingan saat ketemu secara online ini dengan offline. Nah, ada perubahan atau kontras efek ini. Kalau orang pakai ini, orang yang berpakaian seperti ini, pasti seperti ini. Nah, ini ada pembanding ya. Pak Muklas ini harus pakai ini kok seperti ini ya, gitu ya. Nih, ya paham ya, teman-teman. Namanya proyeksi. Apa proyeksi itu? Jadi proyeksi itu adalah menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan orang lain, gitu ya. Jadi karakteristik itu bagaimana gitu ya. Jadi misalkan karakteristik diri sendiri, misalkan dalam dirinya Mbak Nanda sudah punya angan-angan. Misalkan ketika saya punya pacar besok, saya kepingin orang yang kayak gini. Kita sudah membayangkan orang ideal. Jadi ya orang yang ideal itu adalah orang seperti ini gitu ya. Nah, jadi dalam otak kita itu sudah ada gambaran seperti ini. Orang yang ideal adalah seperti ini gitu ya. Jadi kita sudah menggambarkan orang yang ideal apa. Kita proyeksikan. Artinya diproyeksikan ketika kita bertemu dengan orang yang kita temui. Nah, ini sudah kok sijil gitu. Misalkan Mbak Eka itu mengenalkan temannya itu ke Mbak Nanda. Mbak Nanda ngomong, kok ini ya, gitu ya. Orangnya ternyata bagus. Orangnya seperti ini dan sebagainya. Ketika kita bertemu orang yang pertama kali, pasti kita punya ini ya. Yang menjadi menjadi istilahnya persepsi pada orang lain ini adalah yang sering kali itu adalah proyeksi diri sendiri. Karena apa? Pada diri kita itu sudah punya namanya angan-angan. Misalkan apalagi kalau teman-teman ya, di sini kan banyak wanitanya, lakinya cuma satu doang ini ya. Itu ya. Baik, ada yang tanyakan? Ya. Jadi di sinilah namanya proyeksi. Jadi tidak sesuai dengan keinginan saya, tipe saya dan sebagainya. Nah, itu. Tanyakan ya, Mbak Erika gimana? Ada yang tanyakan Mbak Erika? Belum, Pak. Oh iya, ini ya. Jadi kita tuh makanya ini ada yang ketiga ini akan terkait dengan ini ya. Yang membuat ini adalah terkait kita bisa persepsi ini dari kelompok itu juga bisa mengaruh ya.
Jadi misalkan, jadi memang dalam otak kita itu kan juga banyak sekali ya, makanya untuk membangun itu bagaimana ya. Jadi ya akhir itu makanya harus ya, positive thinking itu penting sekali ya, membangun sehingga kita tuh melihat sesuatu itu apa ya, melihat sesuatu. Makanya kalau ada lagu Iwan Fals ya, lagunya Iwan Fals itu mengatakan kalau orang cinta itu kan tai kucing rasa, katanya Iwan Fals begitu di lagunya itu kan zaman kuliah saya itu kan ya, lagu-lagu Iwan Fals itu melegenda ya. Tapi kalau orang lagi benci, wah, orang melakukan kebaikan pasti salah. Misalkan Mbak Eka ini nggak suka sama saya, udahlah, saya sholat itu paling ya rasanya lah, kok paling sholat itu ya paling oke ya, kan? Nah itu orang benci. Tapi kalau orang cinta, orang nggak sholat misalkan, nggak sholat, iya kok kamu kelas nggak sholat, iya itu kan masih sendiri di sini pasti kita akan membela, ya akan membela. Tapi kalau kita lagi benci, waduh ini apa ya, menghujat. Nah makanya katanya Iwan Fals begitu, kalau kita lagi jatuh cinta ya tai kucing rasa coklat. Tapi kalau kita iya gitu ya. Teman-teman coba perhatikan gambar ini, kira-kira gambar apa ini? Pertama kali Anda lihat gambar apa ini? Mbak Erika, Mbak Eka, Mbak Nanda, kira-kira gambar apa ini? Ya, ini akan ketika pertama kali Anda melihat ini akan tergantung dari persepsi Anda. Ya, ini kan gambar-gambarnya. Atau yang ini? Ini, kira-kira. Pertama lihat gambar apa ini? Kayaknya di saya nggak jalan, Pak. Nggak jalan. Ya Pak, PPT-nya itu macet Pak, macet PPT-nya. Oke. Saya ganti PDF aja ya. Tidak. Mungkin si ya. Lanjut. Sebentar. Ini kalau PDF sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini kalau saya kecilin aja biar kelihatan. Memang karena gambar-gambar ini juga akan mempengaruhi dalam diri kita ya. Oke. Saya akan semua ya. Kira-kira ini apa? Gambar apa? Nah, hitam putih, mungkin yang ini. Coba gambar yang berikutnya. Nah ini, kira-kira gambar apa ini? Kakek-kakek, Pak. Kakek-kakek. Baik, satunya perhatikan dengan jelas. Tadi ya, saya pegang satu kakek-kakek. Kayak ada jenggotnya dan sebagainya. Terus Seorang wanita sedang memegang sesuatu. Seorang wanita memegang sesuatu. Nah, yang ketiga, yang bisa memandang wajah ini,
ya. Jadi ini akan melihat diri kita. Jadi kalau nanti teman-teman latihan melihat persepsi, itu harus melihat seperti ini. Jadi suatu ini kan juga tidak pasti ya, atau gambar seperti ini, teman-teman ya. Ini agak yang tadi. Bahasa ini gambar apa? Ini bukan masalah benar atau salah ya. Kalau saya nggak aneh ya. Nah, kira-kira apa ini? Gambar kakek nenek. Kakek nenek ya, oke. Orang main gitar, Pak. Orang main gitar, Mbak Ali. Orang main gitar. Orang main gitar, 2. Kakek nenek, Mbak Andriana, Mbak Andria. Kira-kira gambar apa ini? Ada orang Ini di pintu. Orang di bawah jembatan itu loh, Pak. Ya, di pintu maksudnya, di bawah jembatan. Gambar kakek nenek, iya kan? Orang ini, orang di pintu kecil, ya kan? Jadi memang ketika kita dalam ini kan kita kalau akan orang main gitar ini adalah sebuah panggung pertunjukan, misalkan seperti ini. Kan digambarkan seorang kakek nenek istilahnya berdiskusi atau apa. Itu ada yang ini seorang wanita ngintip dan sebagainya. Nah, memang disinilah ketika kita bicara terkait dengan yaitu kan persepsi itu, ketika kita melihat pertama kali, ini orang apa? Gambar apa maksudnya orang apa? Gambar apa? Oh, gambarnya ini. Nah, ini. Tapi nanti sampai lihat lagi lebih lanjut. Nah, ada ininya ya. Kakek ini sama tipe ada 2 orang main gitar gitu. Yang pertama tadi kakek nenek, dengan yang kedua adalah main gitar. Ini memang akan dari pandangan kita, pandangan pertama dan pandangan berikutnya itu akan berbeda-beda. Sampai nanti amati ya. Tadi Mbak yang mengatakan kakek nenek siapa, Mbak Alivia atau Mbak Ayu? Alivia, Pak. Mbak Alivia kan melihat gambar kakek nenek, sampai amati, sampai besarkan gambarnya, nanti kan setelah itu sampai kecilkan lagi, sampai tutup gambarnya, sampai lihat lagi. Jadi pasti akan berubah pikiran kita. Ya, ini karena yang menjawab pertama tadi Mbak Alifah ya. Via ini pertama melihat kakek nenek, dilihat terus, oh ternyata ada gambar ini, iya kan? Nanti sampai tutup lagi gambar ini lagi. Pasti yang dilihat bukan gambar kali ya. Setelah gambar dilihat mendetail beberapa saat, ditutup lagi, kemudian dilihat lagi, nanti akan berubah gambarnya. Gambar yang pertama sama tadi yang mengatakan bahwa orang main gitar, dilihat lagi lebih mendalam, kemudian ditutup lagi, dilihat lagi, akan berbeda. Itulah persepsi ya. Misalkan sama ya, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah cara kita melihat seseorang, memang tidak bisa langsung kita justice. Ya, misalkan kita melihat Mbak Alifah itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat, makanya ketika ini nanti ditutup lah, misalkan saya tutup begitu ya. Nah, saya lihat lagi gambar ini.
pandangan pertama akan berubah. Pasti kalian sudah berubah. Wah, ternyata banyak ini, gambarnya jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, gitu ya. Nah, itu. Kenapa begitu? Ya karena setelah sampean mengamati, menyadari bahwa di sini ternyata gambar yang seperti ini. Gitu. Ya teman-teman ya, inilah melatih diri kita memandang ya. Jadi jangan menjustis terlebih dulu dari pandangan pertama. Ini ya, pesan saya seperti itu. Artinya kita harus melihat terus, mengamati terus sampai dalam keseluruhan gitu ya. Ya, saat timbul. Sama dengan gambar seperti ini. Ya. Nah ini, seperti ini. Pertama kali mungkin ada yang mengatakan, oh tumbuhan itu Pak. Nah, ada yang melihat, oh itu gambar laki-laki. Nah, yang gambar apa lagi? Orang berdua, Pak. Ya, banyak ya. Orang jadi duduk, nanti ya ada orang duduk gitu ya. Itu nanti akan kita lihat terus itu ternyata nanti sama tutup sama lihat mata kita pertama kali yang kita lihat apa gitu ya. Nah, ya ini ya. Setelah sama melihat gambar ini, coba sama lihat kembali jujur dengan pandangan sampai yang pertama, dengan pandangan sampai yang kedua tentang gambar ini. Beda kan? Tadinya sampai melihat pertama gambar apa, setelah sampai amati lebih lanjut, oh mata kita akan melihat fokusnya lebih itu. Paham ya tentang persepsi itu ya? Nah, ini. Oke, Pak. Kenapa persepsi ini akan kita gunakan untuk apa? Pengambilan keputusan. Ambil keputusan itu rata-rata dari persepsi. Makanya jangan kita mengambil keputusan tergesa-gesa sebelum kita melihat keseluruhan. Yang pesannya, pesan moralnya seperti itu ya teman-teman ya. Baik. Bentar ini saya hapus dulu. Yes. Sinyalnya agak sinyalnya kurang stabil. Mbak Ayu ada tanyakan atau Mbak? Silakan. Ini silakan ya, kita diskusi aja lah, nggak usah. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan Mbak. Mbak Anissa. Katanya Bapak kan untuk persepsi terhadap seseorang kan harus yang positif gitu ya Pak ya. Tapi kalau orang dulu bilang itu kalau ngelihat orang itu jangan positifnya aja, tapi lihat keburukannya meskipun secuil gitu Pak, buat jaga-jaga itu bagaimana Pak? Kan mesti ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya gitu Pak. Terima kasih. Iya betul Mbak Anissa, apalagi sekarang ini ya, orang Indonesia itu kadang-kadang gini ya, saat ini apa ya, makanya ada variety show kayak ya Pak Imam kan maca seperti apa ya, maca sebagai pengemis, pemulung, jualan apa ya kan. Kemudian Pak Imong itu kan istilah ini adalah dia variety show terkait dengan persepsi masalah sosial. Dia kepingin menggali persepsi orang terhadap dia ini yang yang digali oleh Pak Imong adalah masalah sosial. Jadi kita nggak usah Pak ya, sehingga ada yang gini, ada yang ngasih, ada yang enggak. Oh ternyata kalau yang ngasih sama Pak Imam akan dikasihkan lebih, kalau enggak. Artinya memang kondisi sosial saat ini berubah karena apa ya? Betul yang disampaikan Mbak Anissa. Kalau orang tua-tua dulu
malah beranggapan tuh positive thinking, karena sangat positifnya tidak bisa membedakan antara orang jahat dan orang. Nah, jadi kalau orang dulu zamannya kakek saya itu sangat positive thinking. Tapi sekarang positive thinking ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Ya, contohnya orang tidak sakit pura-pura sakit untuk mengemis, padahal kakinya katanya pincang, ternyata nggak ditekuk gitu aja kan, banyak sekali ya. Bagaimana Pak untuk melihat itu semua gitu ya? Jadi memang kemudian memang ini banyak sekali, apalagi dalam kaum milenial yang saat ini Anda hidup, memang harus bagaimana Pak saya memandang seseorang, apakah saya harus lihat positifnya aja yang disampaikan oleh Pak Muklas atau harus melihat negatifnya. Mbak Anissa dan teman-teman mengambil keputusan, ya memang menimbang faktor internal dalam diri kita sendiri boleh, kemudian dari faktor eksternal itu juga harus, karena apa? Dua faktor ya, internal dan eksternal. Misalkan Mbak Anissa pertama kali ketemu saya, oh Pak Muklas orangnya sopan, baik hati, tidak sombong, kan apa? Tapi Mbak Anissa punya informasi dari eksternal, katanya Mbak Nanda, Pak Muklas orangnya begini loh Mbak, orang itu galak, sebagainya. Nah itu juga penting juga ya. Artinya memang kita harus dalam pengambilan keputusan apa saja memang harus juga ya. Tapi positive thinking di sini adalah saya memang menekankan bahwa dalam otak kita, dalam kita memproyeksikan ya. Jadi misalkan memproyeksikan diri kita ini harus positif. Positif dalam artian gini ya. Jadi kan tadi ada ini ya Mbak Anissa dan teman-teman, ada terkait dengan proyeksi diri, yaitu bentar saya lihatkan, saya kembali ke ini. Jadi ketika ini sebentar ya, oke, ini saya buka dulu aja. Jadi positive thinking di sini artinya ya memang ya teman-teman ya, diri kita ini harus ya mempunyai bagus gitu ya. Kontrol R ya. Oh enggak punya. Bentar ya. Saya nggak bisa saya PPT-nya kelihatannya teman-teman, nggak kelihatan ya PPT-nya ya. Nah, ya, misalnya nanti ini akan saya lanjutkan dengan ini Mbak Anissa dan teman-teman, saya lanjutkan terkait dengan pengambilan keputusan ya. Oke Pak. Jadi positif. Nah, jadi positif itu ya kita itu memandangnya itu positif, artinya gini ya. Ini memang sulit ya. Sulitnya positif kayak apa sih Pak? Nah, ini juga agak sulit ya, karena terkait dengan persepsi ya. Antara saya dengan Mbak Anissa nanti akan ada juga persepsi yang berbeda. Ini kok aneh, kok rusak ya PPT saya, teman-teman.
Ini terkait dengan bagaimana keputusan lah. Ini memang terkait dengan tadi pertanyaannya Mbak Anissa adalah terkait dengan pengambilan keputusan ya. Jika kita dalam hal-hal pengambilan keputusan, makanya banyak sekali misalkan Mbak Anissa ini ketika pulang dari kampus mau ke rumah, tiba-tiba di jalan melihat seseorang, Mbak ada yang ngedang, awi-awi minta nunutan misalkan. Apakah Mbak Anissa itu akan menerima atau bablas kira-kira? Bablas, Pak. Bablas. Takut itu orang jahat. Ya kan gitu ya? Karena tadi itu tadi Pak. kita sudah memandang bahwa ya memang karena ini banyak para oknum yang memakai kebaikan orang-orang kita, dalam hal ini orang Indonesia, orang Jawa, itu untuk kejahatan-kejahatan. Itu ya, untuk kejahatan-kejahatan, sehingga kita memandang bahwa orang yang benar-benar antara yang benar-benar membutuhkan dan tidak membutuhkan, kita gak bisa membedakan. Membutuhkan unutan atau memang orang itu akan berbuat jahat pada kita. Akhirnya kita ambil yang risiko. Nah, inilah pengambilan kita, keputusan kita dan yang risikonya lebih tinggi. Kalau tak ambil itu nanti gitu Pak. Ya kalau orang jahat, kalau orang baik saya juga nggak tahu. Ya wes kayak gitu. Ini boleh. Jadi sama ketika nanti sampai ditunuti sama Mbak Nanda, Mbak Anissa, aku nunut mau kemana, mau pulang ini, aku motorku kehabisan bensin, misalkan seperti itu. Nah, dalam benaknya Mbak Anissa, Mbak Nanda kan konco, orangnya bagus dan sebagainya. Persepsi memang persepsi inilah yang membuat semua dasar keputusan bagi diri kita adalah persepsi. Gitu ya. Apakah kita memandang orang semua itu baik? Nah itu tadi. Ketika dalam orang saya itu gini ya teman-teman ya. Ketika saya masih kayak sampai ini dulu, saya itu kebetulan ini adalah istilahnya raja copet ya, geng ya. Waktu main ke rumahnya itu juga gini. Suatu saat itu dia pinjam sepeda motor saya ya. Ini kayak motor bapakku gitu. Waktu pinjam antara boleh dan tidak itu. Ini teman saya. Saya tahu ini teman saya ini juga orang seperti ini. Ya itu ada pertentangan sangat itu saya. Saya kasih, tapi saya berdoa terus. Tidak terjadi apa-apa. Ini pernah saya alami juga ya. Ya ini kenapa mengambil keputusan? Ini kan kita dalam otak kita. Ini kan merancang sebuah apa ya? Sana sini ya itu ya. Jadi kayak tadi teman saya itu jahat. Sisi lain ini adalah teman. Di Surabaya itu adalah apa ya? Ya kalau kita dulu masih muda itu apa aja kita kasih buat teman ya. Sama ketika Mbak Anissa ini punya uang 50.000, Mbak Nanda dikasihkan apa enggak kira-kira Mbak Anissa? Kalau kalian punya? Ya kalau saya kepepet butuh uang ya mungkin dikasih setengahnya gitu Pak. Nah, tapi ya bukan. kasih dulu. Iya saya kasih dulu. Sama nggak kepepet? Posisi sama nggak kepepet? Ya, ini punya uang 100.000. Mbak Nanda pinjam. Aku pinjam uangnya 50.000 buat apa? Nempel ban. Kasih nggak? Iya saya kasih Pak. Itu ya. Mbak Anissa punya uang.
Mbak Anissa punya adik? Tidak, anak terakhir. Anak terakhir. Yang punya adik siapa? Mbak Nanda? Atau Mbak Alivia? Saya Pak. Tunggal, Pak. Oh, tunggal. Yang anak, Oke, Pak. yang anak pertama siapa? Yang anak pertama? Pak. Ya, ini ya. Sampai anak pertama ya. Saya Pak. Ini ya. Ketika sampai punya uang 100.000, diminta adiknya, dikasihkan nggak? Dikasih Pak. Melas toh Pak dia. Kadang-kadang Dikasih Pak. dikasih ngomel tapi kita itu adik sama misalkan Mbak Anissa dengan kakaknya kira-kira pinjam uang sama kakaknya di KI tapi ya ono kira-kira nyelang air itu ya Mbak Anissa ya. Iya, Pak. Pernah nggak sama dia? Iya gitu. Pasti digitukan sama kakaknya, sama yang anak yang pertama tadi dikasihkan ngomel, bahkan nggak dikasihkan. Ini ya, ini perbedaan seperti itu ya, karena berkawan ini kenapa Pak seperti itu ya? Tak pikir itu kadang-kadang itu mulai zaman Nabi Adam antara jadi satu ya, berantem itu sebenarnya seperti saudara ya, kadang-kadang ya seperti itu ya. Padahal saudara itu ya nggak ono digoleki. Mbak Anissa nggak ono kakak digoleki, tapi kalau ada ya sama kita punya uang, biasanya punya uang itu akan kalau diminta atau dipinjam temannya dikasihkan, tapi dengan saudaranya enggak, kita akan nggak tahu kenapa seperti itu. Nah, makanya inilah ada persepsi-persepsi yang berbeda pada diri. Ini adalah pengambilan keputusan. Ini adalah pengambilan keputusan yang paling istilahnya sederhana dalam diri kita, ya. Kita akan kelak nanti teman-teman bekerja akan menghadapi hal-hal kondisi seperti itu. Kenapa sih korupsi itu sangat mudah sekali? Itu ya. Korupsi gampang orang-orang melakukan kejahatan. Misalkan kayak itu jadi menteri misalkan. Oh, orangnya jujur. Saya lihat tadi orangnya jujur gini. Korupsi. Lewatnya kemana? Ke saudaranya, ya kan? Ke keluarga terdekat nggak bisa, keluarga jauh nggak bisa, seperti itu yang dibangun oleh orang-orang jahat. Bukan gitu ya. Inilah nanti pengambilan keputusan seperti itu. Nanti kelak ketika benar-benar Anda bekerja, pengambilan keputusan, apalagi sampai adalah orang-orang yang memegang pengambilan keputusan terkait dengan keuangan ya, ini sangat-sangat riskan. Ya, betul-betul harus itu tadi ya. Kita harus mengedepankan antara hati nurani diri kita sendiri dan ini. Terus banyak menggali juga dari orang lain. Siapa sih Ki? Nah itu. Nah, makanya kehidupan kita harus mampu nih ya, banyak sekali misalnya dalam pengambilan keputusan ini harus banyak belajar dari orang lain, siapa dia, apa dia maunya apa, karena persepsi berbeda-beda ya. Seperti saya tadi sampaikan, pertama adalah faktor internal ini harus sampai kuati, kemudian yang faktor eksternalnya apa gitu sebelum melangkah pengambilan keputusan ya. Jadi ketika kita jangan ketika mengambil keputusan lihat pertama, oh ya ini, nah itu seperti tadi gambar, ketika kita melihat gambar ini adalah gambar orang kakek, nah, tapi setelah kan gambar kakek, ternyata gambar orang lagi bermain musik, ternyata orang lagi begini, lagi seperti itu ya. Makanya kita sebelum pengambilan keputusan benar-benar harus kita pelajari gitu ya. Ini adalah suatu ya. Ini ya
Jadi ini ada namanya, makanya tadi kita diri sendiri, ini adalah yang namanya ada proses intuisi. Nah, intuisi. Jadi kan teman-teman ini semua punya intuisi ya. Memang Allah itu yang tidak bisa dibuat oleh intelijen kecerdasan buatan itu ya. Orang itu sangat cerdas, orang sekarang ini kan bisa membuat manusia ya. Ya, bisa membuat robot. Tapi orang tidak sadar bahwa orang ini kan juga terdiri dari salah satunya adalah intuisi. Bukan orang itu bergerak saja, tapi ada namanya intuisi. Sulit orang meniru namanya intuisi ya. Itu. Iya teman-teman ya, intuisi ini apa sih intuisi? Intuisi memang inilah yang kadang-kadang yang kita tidak sadari ya, yang dalam diri kita. Ini ya, dari mana sih intuisi? Intuisi tentunya dari soft skill tadi ya, soft skill ini. Ya, nah soft skill inilah nama yang harus teman-teman bangun. Karena apa? Semakin banyak soft skill yang kita bangun, yang kita buat, kita akan semakin tinggi intuisinya. Ketepatan kita dalam pengambilan keputusan. Itu. Ini juga sangat penting. Karena intuisi itu apa? Harus dilatih, Pak. Ya. Jadi dengan Anda berlatih, dengan Anda melihat, dengan Anda mendengar, ini akan menjadi intuisi. Contoh, ketika teman-teman ini yang sering berlatih pencaksilat, kita saja tangannya sudah bergerak, intuisinya dia seolah-olah ada yang menyerang, itu tangannya sudah refleks mengelak, itu ya. Mungkin karena sering mendengar, gitu ya. Ada lagu gini aja, sering mendengar lagu-lagu, tanpa sadar kaki kita bergoyang. Ini intuisi ya. Ini contoh-contoh yang kecil aja ya. Apalagi dalam hal-hal nanti pengambilan keputusannya sangat ya. Gitu ya. Jadi ini yang perlu teman-teman kita kadang-kadang ini memang pengambilan keputusan memang diminta harus rasional gitu, nggak bisa kenapa Mbak Anissa mengambil keputusan soalnya ini memang kadang-kadang kita tidak ada hal yang di luar nalar kita, kenapa seperti itu gitu ya. Ya kan keputusanku benar ya, kita refleks seperti itu seperti itu contoh-contohnya ya. Jadi inilah bahwa kita harus melatih, makanya soft skill yang sering saya sampaikan ke beberapa mahasiswa bahwa latih Anda dalam hal pengambilan keputusan. Apa sih soft skill? Yaitu yang akan membangun intuisi Anda nanti dalam hal pengambilan keputusan. Dilatih ya. Gitu. Ya, ini. Baik teman-teman, jadi ini ada beberapa hal yang menjadi catatan ketika kita ada bias atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terlalu percaya diri, kepedean. Kemudian bias, ada namanya bias konfirmasi, bias ekspektasi komitmen, kesalahan acak, average risiko, dan bias aristoporeksi gitu. Ada 8 bias, ada kesalahan. Ini nanti bisa. Ya kalau terlalu percaya diri apa? Terlalu percaya diri ya ini kan ya juga agak bagus ya dalam pengambilan keputusan. Makanya kita itu sama Allah diberi diminta
untuk belajar, salah satunya kayak gitu ya. Ya memang nggak boleh terlalu sombong seperti itu ya. Nah, ya kalau terlalu percaya diri, ya ini akan mengabaikan hal-hal yang kurang itu ya, tanpa pikir panjang kayak seperti itu. Makanya kita itu sebelum mengambil keputusan itu kan harus berpikir dulu. Nah itu ya, pikir dalam arti ini juga kita berpikir, juga kita berdiskusi gitu ya. Kita misalkan Mbak Anissa mau ditembak oleh anak B misalkan gitu, kemudian kan harus diskusi, dipikirkan, oh anak ini gini, didiskusikan lagi ke orang tua dan sebagainya. Karena gini sudah seneng langsung, itu contohnya gitu ya, mohon maaf ya. Ya, itu bias terlalu percaya diri. Ini juga akan menjadi blunder ya. Tapi kalau kita terlalu percaya diri, ini akibatnya apa ya? Kalau benar kita sombong, kalau kita salah keputusan itu, kita akan dibully habis-habisan. Kalau salah, ya awak musik ini dan sebagainya gitu ya. Ini bias kesalahan ya. Yang kedua adalah bias jangkar ya, kecenderungan bertahan pada informasi awal dan tidak mau menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Itu misalkan Mbak Anissa nggak ya itu api dikandani sama teman-temannya, enggak ingin nih loh nih segini bla bla bla, enggak gitu ya, gitu ya, walaupun sudah dikasih tahu. Nah gitu ya, karena dalam otak kita pikiran kita memang sesuai dengan misalkan si A itu orangnya gini, kemudian ada informasi dari teman-teman, nah ini kita tidak, ini ada namanya bias jangkar. Kalau orang Jawa ngarani cengkal gitu ya, cengkal ya. Nah, maka dalam perilaku organisasi ini disebut dengan bias, yaitu kecenderungan kita untuk bertahan pada informasi awal dan tidak bisa menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ini ada bias konfirmasi. Kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan mengurangi informasi yang menentang. Jadi kalau kita menganggap si A ini, Mbak Anissa menganggap si A benar, Mbak Anissa itu condong mencari informasi pembenar pendapatnya. Loh ya itu loh jirine si A itu area api ini. Padahal Nanda wis ngandani anaknya kurang bagus, Mbak Rika ngandani bagus. Jadi sudah diberi, misalkan dikasih masukan oleh informasi oleh temannya, Mbak Anissa itu nggak mau, tapi dia mencari pembenar yang mendukung pendapatnya, konfirmasi. Jadi itu ya yang bersama dengan bias jangkar ya. Jadi mencari informasi yang menurut dia itu itu ya. Ya Mas Ampunya seperti ini. Kenapa sih si A itu nakal? Itu enggak nakal, dia ini arek pondokan, arek alim dan sebagai contoh-contoh ya teman-temannya. Yang keempat, ini ada yang disebut dengan kesalahan atau bias ketersediaan, yaitu kecenderungan orang berdasarkan penilaian pada informasi yang tersedia bagi mereka, informasi yang tersedia saja. Informasinya hanya itu, ya wis iku kita telan mentah-mentah. Misalkan informasinya hanya 4, ya wis kita tidak aja. Ini ketersediaan, penting sekali ya kita menggali informasi ya. Jadi kalau kita teman-teman nanti ketika apalagi nanti bekerja ya di perusahaan ya, itu tidak bisa ya. Ini akan menjadi kesalahan kita dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian ada atau komitmen ya, ini ya, artinya apa? Jadi yang ini ya,
formirnya meningkat pada sebuah keputusan sebelum meskipun adanya informasi negatif. Nah itu ya. Jadi kayak kemarin kasus kasus partai atau apa itu, aduh itu kan seperti itu ya. Kita harus pandai-pandai sekarang ini. Orang itu kan ya, orang itu sekarang ya kita belajar perilaku organisasi di sini memang teman-teman harus membuka diri, menerima semua masukan. Karena ini sangat penting ya untuk dalam hal pengambilan keputusan, rangkanya seperti itu ya. 6 ini adalah bias kesalahan acak. Ini ya. Jadi misalkan Mbak ini yaitu ini sangat terkait dengan kepedean kita ya. Kepedean kita ini juga akan kesalahan, misalkan kita ini ya, memang kadang-kadang kita itu ya dengan waktu kita SMA dulu ya. SMA dulu kan kita kalau ujian kan ada ujian yang pilihan ganda ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah mentok kan kita membuat semacam pilihan-pilihan acak ya. Nah, pilihan-pilihan acak itu kalau waktu dulu kan teman-teman mau mengikuti apa ya, kalau zaman saya dulu adalah UMPTN atau SNMPTN atau apa itu kan istilahnya ada guru dulu kan ngomong, kalau ini cari yang seperti ini ya. Ini ya kesalahan aja. Jadi informasi. Jadi harusnya tidak seperti itu. Jadi kita itu terlalu pede sehingga kita menganggap bahwa kita bisa ini memprediksi. Bisa memprediksi seperti itu. Ya, konversi risiko. Jadi di sini ada kecenderungan kita memilih hasil yang pasti gini ya. Jadi misalkan gini ya, hasil yang lebih berisiko yang mana gitu ya. Kita kadang-kadang memilih ya seperti tadi contohnya Mbak Anissa, di tengah jalan orang awe-awe minta nunutan. Ya kita aja lah wis. Karena apa? Kalau saya risikonya tinggi ya, kalau orang jahat, orang membutuhkan ya, kita ini ya contoh aja sih. Makanya ketika nanti kita dalam keputusan pasti akan menghadapi hal-hal semacam gitu. Kita akan dihadapkan beberapa pilihan simalakama, pilihan yang penuh dengan risiko. Bagaimana ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah bias retrospeksi, yaitu kecenderungan dalam mempercayai sesuatu hasil. Gitu ya. Jadi kita itu terlalu mempercaya. Jadi ada data-data seperti ini, sampai biasanya kalau dalam ini tabel, ini penjualan seperti ini ya, ternyata ya penjualannya meleset dan sebagainya. Ini adalah ya kita tapi mempercayai ini ya. Jadi ini ya, ada Januari ini penjualannya tinggi, Februari turun. Mendekati Lebaran penjualan sirup itu naik, kue naik, ternyata prediksinya meleset karena orang-orang banyak yang di rumah saja nggak butuh sirup, nggak butuh kalau itu. Nah ini contohnya kesalahan ya teman-teman ya dalam hal pengambilan keputusan ya. Jadi nanti dalam sebuah organisasi pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh perbedaan individu dan batasan organisasi. Ini yang menjadi pembeda kita nanti ya. Pasti ini. Jadi makanya nanti kalau dalam penelitian kan tentunya kenapa sih kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada namanya
karakteristik responden, ya, karakteristik amin, pendidikan dan sebagainya. Kenapa? Ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Lulusan S1 dengan mahasiswa dengan S2 dengan SMA kan juga beda. Ya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian yang terkait dengan batasan organisasi, ya ini terkait dengan evaluasi kerja, sistem imbalan ya seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ini digaji antara 5 juta sama 10 juta gitu ya. Kemudian dari peraturan yang ini, peraturan yang baku dibuat seperti ini. Peraturan seperti ini nggak bisa dibuat lagi ya, seperti itu ya, kadang-kadang seperti ini. Ya hal-hal yang ya peraturan ini. Kemudian juga ada batasan waktu akibat sistem ya, ini ya. Kadang-kadang yang sering terjadi yang sama alami adalah ini ya, keputusan ya, karena majoriter nggak bisa masuk itu ya. Makanya kadang dengan sistem elektronik ini kan yang ya menyebabkan ada batasan-batasan waktu yang membatasi diri Anda dalam pengambilan keputusan. Apa? Kalau sampai misalkan waktunya tergesa-gesa dan hasilnya juga kurang bagus ya. Nah, keputusannya juga tidak lagi. Makanya dalam hal pengambilan keputusan memang waktu ini juga sangat penting. Dan yang kelima ini adalah contoh historis ya, contoh historis. Tadi saya contohkan ketika Januari Lebaran ini, bulan-bulan Lebaran ini biasanya penjualan naik. Ini kan contoh historis ya. Kalau tahun baru kemudian Lebaran, nah ini penjualan meningkat lah ini ya. Bisa. Baik, ini adalah pengaruh pengambilan keputusan ya. Tentunya pengambilan keputusan ini sangat dipengaruhi oleh individu. Jadi ini perlu memperhatikan perilaku ya, individu dan batasan-batasan organisasi nanti kalau. Oke, ada yang tanyakan? Nah, ini ada namanya etika dalam pengambilan keputusan ya. Kayaknya apa? Ada namanya utilitarisme, whistleblower, dan etika perilaku. Dan itu nggak ada ya teman-teman. Makanya ada orang-orang Jawa bilang nggak boleh kita khusyuk, ada etikanya gitu ya. Dalam kita mengambil keputusan. Apa? Utilitarianisme itu yaitu keputusan semata-mata berdasarkan outcome-nya sesuatu baik dalam jumlah yang besar. Nah, umumnya ini pembuatan keputusan untuk bisnis ya, utilisme ini untuk ini ya. Nah, jadi memang outcome, berdasarkan outcome gitu ya, gitu ya. Jadi kalau mendekati Lebaran ini penjualan banyak, wes kita membuat baju yang banyak, jualan sirup yang banyak, jualan kue yang banyak ini ya. Dasarnya apa? Yaitu outcome. Semua ada plus minusnya ya. Ya kelebihannya apa? Yaitu pencapaian efisiensi dan produktivitas. Nah, tapi di sisi lain karena kita mengejar target sehingga banyak hal yang harus karyawan harus lembur dan sebagainya ya ini ya. Mungkin kalau teman-teman dengar istilah whistleblower ya, pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak yang dimiliki, menghargai dan melindungi hak-hak terhadap individu gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita mengambil keputusan harus ini ya, whistleblower gitu ya. Jadi
keputusan yang kita buat ini ya ini, makanya gambarnya seperti ini. Kita harus melihat itu semua, harus kita perhatikan gitu ya. Ya, ada yang tanyakan teman-teman? Yang ketiga ini adalah etika perilaku.